also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam bincang sepak bola timnas Indonesia. Dan hari ini kita akan memberitakan pemain-pemain timnas yang belum bergabung dengan skuad kita yang ada di Arab Saudi. Tentu saja tadi malam ada 5 pertandingan di pukul 8:30 dan jam 9 malam tadi ya. Ada Emiliano Jonathan yang mencetak assist yang dikalahkan oleh Feyenoord. Kemudian juga ada Ragnar Uranmangun Dender menghadapi Genk. Dan pada dini hari tadi Kevin Dix Borussia Mönchengladbach, kemudian ada juga Dean James Go Ahead Eagles, kemudian yang terakhir Kelvin Verdong yang nampaknya tidak dimainkan oleh PSG. Dan Bung Harpa sudah mencatat Kelvin Verdong berangkat ke Arab Saudi sama dengan Martin Paes. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana persiapan timnas kita, bagaimana formasi ataupun skema yang akan dimainkan, kemudian siapa-siapa yang akan diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert dalam laga menghadapi Arab Saudi. Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan juga agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Jangan lupa juga berikan kritikan dan saran di link kolom komentar. Halo rekan-rekan semuanya, hari ini otomatis pemain sudah akan berkumpul di Arab Saudi karena ini tanggal 6. Saya perkirakan ada 2 pemain yang nanti akan landing di Arab Saudi pada pukul 10 pagi ini ataupun jam 11 siang ya. Nanti ada 2 orang pemain, Ragnar Uranmangun dan juga Emiliano Jonathan. Dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan landing juga di Jeddah pemain yang dini hari tadi baru bermain. Ada Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, kemudian Dean James Go Ahead Eagles, dan kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Harpa, karena Bung Harpa ini ada di Arab Saudi, ternyata Kelvin Verdong tidak dimainkan ya oleh PSG saat Lille berhadapan dengan PSG dan skornya 1-1. Jadi Kelvin Verdong itu lebih berangkat duluan bersama Martin Paes ternyata. Ya, kemarin udah sampai Kelvin Verdong, berarti kalau bersama-sama Martin Paes sudah berangkat menuju Arab Saudi. Ini berita yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Dan bagaimana nanti skuad timnas Indonesia akan menghadapi laga melawan Arab Saudi. Ini adalah laga pertama di mana kita di grup E ini. Apakah Indonesia mampu membuat sejarah untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan juga Meksiko? Oke, skuad yang akan dimainkan, kita tentu saja akan memberikan rangkaian formasi yang mungkin akan digunakan oleh Patrick Kluivert, yang saya yang saya duga adalah bagaimana ketika melihat apa yang akan dilakukan Arab Saudi. Pasti beberapa waktu yang lalu, beberapa kali dalam konten-konten sebelumnya, saya mengatakan Arab Saudi akan melakukan sebuah full attacking saat melawan timnas Indonesia. Maka Patrick Kluivert tidak akan mengambil sesuatu resiko yang berbahaya, karena ini juga kita tetap akan berusaha untuk menjaga peluang lolos secara langsung di grup B ini. Formasi yang akan digunakan kemungkinan adalah 4-2-1-3 ya, 4-2-1-3. Kemudian pemain-pemain yang akan dimainkan, tentu saja pemain ini di klubnya masing-masing pasti dia punya permainan yang moncer dan selalu dimainkan di klubnya. Oke, dari kiper, sejak ketiadaan dari Emil Audero, kita hanya punya Martin Paes. Meskipun Martin Paes juga belum merasakan ketatnya Liga MLS ya, namun saya rasa kiper ini ya yang terbaik, the best lah, dipasang untuk menjadi kiper saat nanti Indonesia melawan Arab Saudi. Wingback kanan nanti saya rasa akan diberikan kepada Sayuri ya, Sayuri, karena dia mampu tampil di klubnya cukup bagus. Dia juga mencetak assist dan juga gol. Ini saya rasa akan dimainkan sebagai wingback kanan nanti saat Patrick Kluivert memainkan 4-2-1-3. Kemudian di wingback kiri saya rasa ini akan dimainkan oleh Dean James, karena Dean James ini
apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert, dia memanfaatkan wing back kanan kiri untuk membantu penyerangan ke depan. Sayuri bisa membantu penyerangan, Dean James bisa membantu penyerangan. Untuk di back tengah ya, kita punya ada Jay Itzes dan juga Kevin Dix. Dua-duanya ini moncer di klubnya masing-masing. Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, tadi malam imbang melawan Freiburg. Kemudian juga Jay Itzes Sassuolo. Di DM ya, defender midfielder, kita ada dua pemain yang akan kita masukkan di sana. Oke, ada Joe Pelupesi yang saya rasa dia punya kemampuan dalam melakukan scanning kepada tim-tim lawan yang melakukan penyerangan kepada timnas Indonesia di jalur tengah. Kemudian dia akan dipasangkan dengan Kelvin Verdong ya. Jadi Kelvin Verdong kenapa saya masukkan, karena satu, ketika Dean James itu naik untuk membantu penyerangan dari sisi sayap kiri, maka Kelvin Verdong akan menutup ruang yang ditinggalkan oleh Dean James ya. Catat ini ya. Jadi Kelvin Verdong kenapa saya pasangkan, karena dia akan menutup ruang yang ditinggalkan oleh Dean James, sedangkan Joe Pelupesi akan menutup ruang yang ditinggalkan oleh Sayuri yang dia naik ke wing kanan ya. Setelah tadi kita menjelaskan bagaimana tugas seorang Joe Pelupesi dan juga Kelvin Verdong di tengah, mereka akan menjadi defender midfielder dua pemain ini. Kemudian Ricky Kambuaya ini akan di tengah ya, untuk menggalang serangan ya, serangan yang counter attack-nya itu bisa lewat wing kanan, wing kiri. Di wing kanan saya rasa akan dipasang oleh Emiliano Jonathan ya, karena dia mampu saat Feyenoord ini mengalahkan Utrecht, dia mampu memberikan assist. Emiliano Jonathan akan dipasang di wing kanan. Kemudian di kiri itu akan diisi oleh Beckham Putra ya. Catat ya, Beckham Putra meskipun dia juga bisa bermain di tengah, tetapi dia akan dipasang di kiri untuk membantu wing serangan dari kiri ini untuk bisa masuk. Kemudian di depan otomatis ini kita punya striker yang cukup bagus, Oleh Romani, meskipun dia pasca cedera, dan ini adalah di mana doa-doa dari masyarakat itu atas kesembuhan Oleh Romani, karena kita memang bergantung pada striker yang cukup tajam, bisa mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Romani dalam PSSI. Tentu saja ini harapan kita, Oleh Romani di depan ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya dari permainan yang sudah dilakukan di klubnya masing-masing. Pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, saya rasa memang pas untuk mengisi pos yang memang ada di timnas Indonesia. Itu adalah formasi yang pertama. Ketika nanti berubah di 4-3-3, maka yang akan dikeluarkan adalah Kelvin Verdong. Kelvin Verdong mungkin akan diganti oleh antara McClough, Tom Hay, Ricky Kambuaya. Nanti kalau Ricky Kambuaya bisa diganti oleh pemain kita McClough. Jadi kita punya double midfielder, yang di tengah ada McClough dan juga Tom Hay. Kalau itu formasinya 4-3-3 berganti ya. Itu yang saya rasa bisa saya sampaikan pada hari ini. Tentu saja harapan kita timnas Indonesia skuadnya harus tetap tenang, karena ya ini adalah perjuangan hidup dan mati timnas kita untuk menuju Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, saya J. Luchus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.